Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh ampunan, penuh berkah, dan penuh rahmat. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk umat manusia. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan meningkatkan kualitas ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi agar kita menjadi orang yang bertakwa. Namun pertanyaannya, sudahkah kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini? Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Seringkali kita memahami puasa hanya sebatas menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Padahal puasa lebih dari itu. Puasa adalah latihan mengendalikan diri, menahan lisan dari berkata kasar, menahan mata dari melihat yang tidak baik, menahan telinga dari mendengar hal yang sia-sia, dan menahan hati dari rasa iri, dengki, serta amarah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Yang artinya, kalau hanya fisik yang berpuasa tetapi hati dan perilaku tidak berubah, maka kita belum meraih hakikat puasa yang sesungguhnya. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih lembut, dan lebih bertakwa. Inilah makna dari la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Memperbanyak ibadah wajib dan sunnah. Di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Ibadah sunnah dinilai seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Maka mari kita jaga sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Jangan sampai kita semangat tarawih tetapi lalai terhadap sholat subuh atau sholat lainnya. Mari kita hidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, witir, dan memperbanyak doa, karena bulan inilah terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Bayangkan jika satu malam yang nilainya lebih dari 83 tahun ibadah
Betapa ruginya jika Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan ibadah yang maksimal. Dekat dengan Al-Quran. Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Maka seharusnya Ramadan menjadi momentum kita untuk menjadi lebih dekat dengan Al-Quran, bukan membacanya, tetapi juga memahami dan mengamalkannya. Walaupun hanya satu halaman sehari, tetapi istiqomah. Walaupun hanya beberapa ayat, tetapi dibaca dengan hati yang khusyuk. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga setelahnya. Meningkatkan kepedulian sosial. Ramadan juga mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Saat kita merasakan lapar dan haus, kita belajar merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan. Maka dari itu, jangan lupa untuk bersedekah, memberi makan untuk berbuka, membantu fakir miskin, dan memperbanyak infak serta zakat. Tidak harus menunggu kaya untuk berbagi. Bahkan senyum, bantuan tenaga, atau kata-kata yang baik pun termasuk sedekah. Menjadikan Ramadan sebagai titik perubahan. Yunda yang dirahmati Allah, Ramadan seharusnya menjadi titik perubahan dalam hidup kita. Kalau sebelum Ramadan kita jarang ke masjid, semoga setelah Ramadan kita menjadi lebih rajin. Kalau sebelumnya kita sering lalai, semoga setelah Ramadan kita menjadi lebih disiplin dalam ibadah. Jangan sampai kita hanya berubah dalam 30 hari, lalu kembali seperti semula setelah Idul Fitri. Tanda keberhasilan Ramadan bukanlah meraih meriahnya buka puasa, bukan banyaknya makanan di meja, tetapi berubahnya akhlak dan meningkatnya ketakwaan kita. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Tujuan akhirnya adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Yunda yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan sisa waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan kesempatan emas yang belum tentu kita temui lagi pada tahun depan. Semoga Allah menerima salat kita, menerima sedekah kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan yang mulia ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, tutur kata yang kurang tepat, atau masih banyak kekurangan lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.